Bagi pang street atau pang jalanan, mengamen, mabuk, dan dekat dengan narkoba adalah salah satu cara bertahan hidup. Tetapi cara tersebut tak dapat melepaskan mereka dari jeratan masalah. Sejak mengenal kembali indahnya agama Islam lewat jalur tasawuf yang dibawa oleh Ustadz Halim Ambia ke tempat komunitas pang jalanan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada tahun 2017, sebagian anak pang menemukan jalan untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik. Tanpa merasa dipaksa, mereka belajar mengaji. Ada pula yang memiliki kerinduan untuk menyelami lebih lagi ajaran agama Islam di Pondok Pesantren Tasawuf Underground di bilangan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Di tempat ini mereka lebih akrab disapa santri. Hari-hari mereka diisi dengan belajar mengaji, berzikir, sholat, dan mempelajari agama Islam. Bahkan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan, seperti mengelola usaha binatu dan kedai kopi milik Pondok Pesantren Tasawuf Underground. Kini mereka memiliki pilihan untuk mengubah nasib mereka yang sebelumnya hidup terlunta-lunta di jalanan. Saya mendasarin ini ya, ya teman, ya kan hijrah tuh, teman-teman yang pada hijrah. Nggak lama saya ngikut dah, saya nggak lama ya kan diajak tuh sama teman di sini juga. Ya udah dah saya ikut dah. Oh, hitung-hitung saya mau belajar ini apa, mau belajar sholat, ngaji. Jadi saya buat bekal masa depan buat ini apa, buat misal di akhirat, buat bekal. Kalau kita udah punya bekal kan enak. Pokoknya ingat sholat, pokoknya ingat semuanya dah. Udah saya Islam dah. Bukan Islamnya yang tidak menerima, saya yang malah menjauh dari Islamnya ya kan. Nah, sekarang udah tahu, sudah belajar di sini, udah ngaji, udah tahu juga tentang kesalahan saya di masa lalu. Jadi saya balik lagi mengenal lagi apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu ibadah. Kalau ayat sih ada satu, yaitu tentang sholat. Paling saya kadang sering ingat-ingat juga kalau sholat itu salah satu perbuatan yang menghindarkan dari keji dan mungkar. Pandangan saya tentang kepahitan hidup. Kalau tentang kepahitan hidup, mungkin kalau dulunya saya nggak rusak, saya nggak bakalan ada di sini. Jadi saya anggap aja ini adalah hasil saya dari setelah saya kemarin. Iya, kalau dibilang ngaji, zikir, kalau kita pakai penghayatan, itu semuanya terasa adem. Ya pasrah aja udah. Mau entarnya kayak gimana, mau dikasihnya kayak gimana sama Allah ya, kita udah pasrah aja. Kalau saya sih udah kayak gitu, udah adem aja udah sekarang mah. Jadi udah nggak ada ntar gimana, udah gimana ntar aja udah. Allah mau ngasihnya kayak gimana udah pasrah aja. Sebagai kelompok yang termarginalkan, pang jalanan kerap dicap sebagai masalah sosial. Tasawuf dengan pendekatan merangkul, membina, dan mengarahkan ke arah yang lebih baik ternyata membuka hidayah sebagian anak pang jalanan. Saat hati terpanggil oleh kelembutan Islam, mereka mau mencari jalan pulang, bertemu dengan Tuhan, dan kembali ke keluarga. Anak pang, anak jalanan suka musik. Saya jadikan musik sebagai cara tetap untuk mendekat kepada mereka dan sebagai alat pembelajaran. Hari ini, anak-anak yang tadi dibaca sebelum sholat itu kan ngapalkan kitab. Satu kitab dihafalkan dengan musik. Dia nggak pernah kena air wudhu selama puluhan tahun, 12 tahun, 7 tahun, 17 tahun. Lalu di sini kena air wudhu, kena sholat, jadi iman orang tuanya. Jadi imam bagi ibunya. Apa nggak termehek-mehek? Itu walaupun dia punya anak sarjana dari UI,
lihat adiknya yang tadi ngepang begitu, kayaknya nangis nggak ibu itu? Seneng gitu. Gitu. Belum tentu ya anak bisa jadi imam tarawih. Anak pang yang kini telah menjadi santri di Pondok Pesantren Tasawuf Underground tetap membawa semangat perlawanan pang yang positif. Tampil dengan jati diri yang baru, kini mereka berupaya mendobrak stigma masyarakat. Novi Permatasari, Syahri Kurniawan, Tim Liputan, Dai TV.